pemirsa, itu dia ya bagaimana iklim bisa mempengaruhi manusia, kesehatan kita, daya tahan tubuh kita. Tadi udah dibahas sama dokter. Akhirnya disalahin deh tuh angin, masuk angin. Tadi ada apa tuh dokter? Oh iya kan tadi Ibu Ipanai kan disalahin kan panas disalahin ya kan, hujan disalahin. Sekarang angin juga disalahin. Kalau angin masuk itu katanya masuk angin tuh bisa bikin karena orang basah bajunya ya. Lalu misalkan basah kelamaan kehujanan, masuk angin. Itu fakta atau mitos? Ini mitos, karena sebenarnya mungkin yang harus dijelaskan masalah kata-kata masuk angin itu ya. Karena angin bisa masuk dan keluar. Ya keluar juga bisa sih ya sebenarnya. Jadi sebetulnya mungkin istilah masuk angin ini bagian dari gejala yang tadi yang kita sebutkan, misalkan dari bagian dari diarenya, bagian dari influenzanya, bagian dari misalkan DBD-nya atau leptospirosisnya kalau dalam kaitan di ini ya masalah penyakit-penyakit yang kita sebutkan. Jadi lagi-lagi dengan perubahan iklim ada perubahan cuaca menyebabkan suhu yang ekstrim, perubahan suhu yang ekstrim, kekebalan tubuhnya berkurang, munculnya virus bakteri yang mudah untuk berkembang, memperbanyak dan seterusnya, dia memudahkan untuk menyerang kita sehingga muncul gejala-gejala yang mungkin akhirnya beberapa gejala-gejala itu disebutnya sebagai gejala masuk angin. Tapi sebenarnya itu istilah yang kurang tepat sih. Ya, istilah yang benar sebenarnya apa masuk angin itu supaya masyarakat tahu nih. Kalau misalkan masuk anginnya gejala masuk anginnya lebih ke arah saluran cerna, biasanya kita sangkutkan itu dengan dispepsia ya, gejala sakit mah ya. Kalau misalkan lebih ke arah nyeri-nyeri otot dan persendian, itu kita bilang misalkan mialgia, lebih ke arah masalah otot ya. Jadi lagi-lagi nih kembalikan ke penyakit awalnya nih apa sebetulnya gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi ketika masuk angin tuh misalkan sebenarnya apa supaya masyarakat ini mungkin lebih bisa memahami saya mesti ngapain ya. Maksudnya sebenarnya tuh apa kalau orang misalkan bilang apa ini sebenarnya kenapa sih gitu. Yeah. Apalagi zaman kemarin-kemarin ya. Yeah. Orang ada yang bilang oh jangan-jangan masuk angin nih mesti dikerok gitu. Yeah. Atau ada yang ngirim angin nih kayaknya nih. Ada yang ngirim dari jarak jauh, ada yang benci sama kamu jadi dikirim angin misalnya kadang-kadang gitu kan. Ya, satu ini berhubungan sama ketidakseimbangan antara daya tahan tubuh dengan yang menyerang dia ya. Jadi misalnya tadi kayak misalnya ada infeksi, yang kedua misalkan karena faktor kelelahan fisik ya, overload kerjaan dan aktivitas harian. Nah, terus itu menyebabkan juga kelelahan, munculnya nyeri-nyeri otot dan ada gejala-gejala tambahan yang disangkut pautkan ini kayak masuk angin. Sebenarnya kan kalau kayak dikerok atau dipijat itu juga terapi masase ya sebetulnya. Terapi masase yang sebetulnya merelaksasi otot dan akhirnya memperbaiki gejala. Tapi bukan akhirnya dengan kayak dipijat itu anginnya keluar jadi. Enggak ya. Kalau angin keluar ada jalurnya sendiri ya. Justru lebih bahaya keluar angin sembarangan daripada masuk angin sebenarnya. Itu mengganggu sekitar soalnya ya. Mengganggu sekitar. Nah, dokter, mungkin ini perlu dijabarkan dokter ke masyarakat semuanya dan perlu diwaspadai penyakit apa aja sih yang biasanya muncul saat musim pancaroba dan juga musim hujan, Dok? Ya, oke. Jadi kalau pancaroba atau pada musim hujan tadi karena kebersihan air yang sulit terjaga kadang-kadang ya, jadi memudahkan muncul diare. Diare biasanya. Kemudian karena perubahan suhu yang ekstrim juga bisa menyebabkan munculnya influenza ya. Ditambah lagi nanti dari influenza tadi tidak menjaga kebersihan tangan sehingga mudah menular. Nah, dengan munculnya genangan-genangan air tadi menyebabkan mudah ada nyamuk-nyamuk Aedes aegypti ya, nyamuk yang nyebarin si virus untuk DBD ya, jadi bisa menyebabkan munculnya atau meningkatnya kasus-kasus demam berdarah, dengue. Kemudian juga tadi untuk kasus yang lebih berat lagi ada yang namanya leptospirosis. Jadi kalau misalkan banyak genangan atau banjir bahkan kemudian kebersihan di kakinya tidak terjaga, ada lecet, luka, itu menyebabkan mudah masuknya si kuman yang menyebabkan leptospirosis itu jadi menyebabkan atau meningkatkan kasus leptospirosis. Oke, baik dokter. Oke, bagus. Semoga Anda semua tetap sehat ya. Ingat nih luar nih kayaknya agak mulai mendung nih. Anda sekarang mulai juga makan bergizi, banyak protein. Ingat cukupi sayur dan buah-buahan dan tetap gerak badan walaupun nggak bisa keluar karena hujan, di dalam bisa kan supaya tetap aktif dan fisik tetap terjaga. Tetap kuat menahan
penyakit-penyakit di masa pancaroba. Jadi hidup sehat intinya. Karena itu nonton tiap hari apa? Hidup sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Oke, saya pamit dulu undur diri ya. Saya Dr. Vita Damai. Saya Intan Somadina. Indonesia hidup sehat. sehat.